Shalom, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam damai buat Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Minggu 25 April 2021, yaitu Minggu Jubilate. Akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau menyembah Engkau. Lewat kesediaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam Minggu Jubilate, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa bersalah? Ketika dia melakukan sebuah kejahatan, berbohong, atau melakukan hal apa yang tidak benar, dia merasa bersalah dalam hidupnya. Tentu masing-masing tiap orang di dalam kehidupannya, dia pernah yang dinamakan merasa bersalah. Merasa bersalah itu menjadikan orang untuk lebih baik sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes, salah satu murid Yesus, mencoba menjelaskan dan menerangkan kepada kita akan manfaat dari sebuah hati nurani. Memang benar perkataan orang bijak yang berkata, jika engkau mau hidup benar, jika engkau mau hidup adil, dan jika engkau mau menunjukkan mana ketulusan, maka dengarkanlah suara hatimu. Suara hati yang ada di setiap diri orang ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ketika kita melakukan kejahatan, maka hati kita berusaha memperingatkan kita akan segala kejahatan yang kita berbuat. Hati menjadi sebuah cerminan bagi kita. Hati menjadi sebuah hakim bagi kita. Hati tidak akan pernah bisa dibohongi. Karena apa? Karena Roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia itu berdiam di hati setiap orang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana Yohanes mencoba memberikan sebuah pemahaman kepada kita supaya kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat itu ajaran gnotisme sedang berkembang, yang dimana ajaran gnotisme berusaha menyelewengkan sebuah kebenaran, yang dimana ajaran gnotisme mencoba membuat hal untuk membuat orang yang percaya itu semakin jauh daripada Tuhan.
Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada kita. Yohanes katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati di hadapan Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diberikan sebuah perintah, sebuah tema yang menarik menuruti perintah Allah. Bagaimana menuruti perintah Allah? Terkadang Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita terlalu merasa berdosa di dalam kehidupan ini, kita sering sekali masih menjauh daripada Tuhan. Ibaratnya kita berbohong, kita korupsi, kita tahu bahwa kita salah. Ketika kita sudah mengetahui bahwa kita ini adalah salah, maka kita menjadi lari dari Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita merasa bahwa kita adalah bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, sesuai dengan petunjuk dorongan hati, maka kita justru diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengakui segala keberdosaan, supaya dengan melakukan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan akan berdiam di dalam diri kita. Bapak Ibu, hal apa yang boleh kita lihat dan kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana kita menuruti perintah Allah? Yang pertama, yang mau dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, jadikan hatimu menjadi terang di dalam kehidupanmu. Kenapa kami katakan demikian? Ketika hatimu mengatakan bahwa engkau bersalah di dalam kehidupanmu, maka engkau harus mau melakukan pengakuan. Ketika hatimu mengatakan bahwa engkau harus melakukan keadilan, maka itu lakukan di dalam kehidupanmu. Hati menjadi cerminan kehidupan orang yang percaya. Ketika kita bisa melakukan segala sesuatu yang benar menurut dorongan hati kita, maka itu harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan juga kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Nah, yang kedua Tuhan mau katakan, ketika kita sudah mengakui segala keberdosaan kita, Tuhan katakan apapun yang kamu minta. Nah, ini sangat menarik bagi kita. Apapun yang kamu minta di dalam kebenaran, Tuhan akan berikan. Jadi bagaimana orang yang meminta di dalam ketidakbenaran? Tuhan tidak akan berikan. Maka supaya Tuhan memberikan apa yang kau minta di dalam kehidupanmu, hiduplah engkau di dalam kebenaran. Jika engkau menginginkan keluargamu diberkati oleh Tuhan, jika engkau menginginkan keluargamu hidup harmonis, maka ikutin kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran itu. Jangan engkau bermimpi. Engkau berharap keluargamu baik-baik saja. Engkau berharap bahwa anakmu baik-baik saja. Sementara engkau tidak pernah beribadah. Engkau berharap kehidupanmu membaik. Sementara engkau malas bekerja. Engkau berharap menjadi bagian dari kerajaan surga. Sementara engkau percaya kepada Tuhan, tidak. Tuhan mau katakan kepada kita, apa saja yang kamu minta ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka segala yang kamu minta itu akan Tuhan berikan kepadamu. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, dia akan hidup menjadi benar. Dan karena dia sudah hidup menjadi benar, dia menjadi layak meminta segala sesuatu dari Sang Pemberi hidup itu sendiri, yaitu dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam ayat ke-23 dikatakan, dan inilah perintahnya, itu supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, supaya kita saling mengasihi. Ada perintah yang diberikan kepada kita. Perintahnya apa? Supaya kita percaya kepada Yesus. Ini perintah. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kepercayaan itu mendorong kita, mengajak kita, mengarahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Kasih yang kita pertunjukkan tidak lagi kasih yang menguntungkan diri sendiri, tetapi kasih yang kita pertunjukkan adalah sebuah kasih yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Kasih yang kita pertunjukkan
adalah kasih yang berasal daripada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka kita diajak untuk saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lalu yang keempat, apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, barang siapa menuruti segala perintah Tuhan. Apa yang perintah Tuhan, yang apa yang harus kita turuti? Yaitu mengasihi. Perintah Tuhan apa yang kita turuti? Yaitu kita mau mengakui segala keberdosaan kita. Banyak segala perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, tunjukkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tunjukkan bahwa Tuhan juga berdiam diri di dalam kita. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu memberikan kemurnian kepada kita. Karena kasih Tuhan itu memberikan karunia yang begitu luar biasa kepada kita. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita ialah karunia jaminan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah engkau masih mau menganggap dirimu orang benar? Atau engkau menganggap bahwa dirimu orang berdosa? Tetapi engkau justru menjauh daripada Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, kita mau diajak. Jika engkau menganggap dirimu orang berdosa, hatimu mengatakan bahwa engkau orang berdosa, maka engkau harus bisa mengubah kehidupanmu. Jika engkau katakan bahwa engkau pernah bersalah kepada istrimu, katakan engkau minta maaf kepada istrimu. Jika engkau katakan engkau pernah bersalah kepada bosmu, kepada suamimu, minta maaf kepada mereka. Ikuti kata hatimu yang mengajari engkau untuk hidup benar. Karena hatimu tidak akan pernah bisa membiarkan engkau hidup damai kalau engkau tidak benar. Tetapi hatimu akan memberikan kedamaian kepadamu ketika engkau hidup benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya untuk hidup benar di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, yang memberikan roh dan kebenaran kepada kami sehingga kami harus hidup dalam roh dan kebenaran. Hati Engkau berikan kepada kami, supaya kami juga mengikuti suara hati kami untuk melakukan apa yang benar. Ketika hati kami katakan kami bersalah, maka kami harus katakan kami berdosa dan mengakuinya. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.